Status darurat militer Korea Selatan dicabut setelah 6 jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan negara dalam keadaan darurat militer yang disiarkan secara nasional oleh stasiun TV pada Selasa 3 Desember 2024 pukul 22.30 waktu setempat. Pidato Yoon tersebut disiarkan tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan alasan ingin melindungi negara dari pasukan komunis Korea Utara dan pasukan anti negara. Namun, pengumuman itu dibatalkan pada pukul 4.30 waktu Korea Selatan karena mayoritas parlemen menentang keputusan Yoon tersebut. Pemberlakuan darurat militer Korea Selatan hanya terjadi selama kurang lebih 6 jam sejak diumumkan. Pemberitahuan ini merupakan pertama kalinya darurat militer diumumkan sejak tahun 1980 ketika kudeta militer dilakukan oleh Chun Doo-hwan setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee pada tahun 1979. Pengumuman dekret tersebut dilatar belakangi anggapan Yoon bahwa pihak oposisi telah menyandra proses parlemen. Andy Lim, Wakil Direktur dan Peneliti di CSIS, dalam pidatonya, Presiden Yoon mengkritik oposisi yang kini mengisi mayoritas parlemen karena memegang kediktatoran legislatif. Ia menganggap oposisi dalam parlemen telah menghambat kemampuannya untuk memerintah negara secara efektif. Dalam pidatonya, Yoon juga mengutip adanya 22 upaya pemakzulan sejak ia menjabat pada Mei 2022. Terdapat beberapa hal yang terjadi selama darurat militer diberlakukan, antara lain pelarangan semua kegiatan politik, pertemuan, dan rapat umum, serta mewajibkan semua media berita dan penerbitan berada di bawah kendali Komando Darurat Militer. Selain itu, semua tenaga medis, termasuk dokter magang, yang sedang mogok kerja atau telah meninggalkan jabatan medis, mereka harus kembali bertugas dalam waktu 48 jam, dan bagi yang melanggar akan dihukum berdasarkan undang-undang militer. Warga negara sipil akan diberikan tindakan untuk meminimalkan gangguan pada kehidupan sehari-hari mereka, kecuali pihak-pihak yang dianggap sebagai kekuatan anti negara dan mereka yang mencoba menumbangkan sistem. Sejak darurat militer tersiar, kendaraan polisi telah membrigade gerbang Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan. Pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat, Parlemen mengeluarkan resolusi pencabutan status darurat militer yang disetujui oleh 190 orang dari 300 anggota parlemen. Berdasarkan pasal 77 Konstitusi Korea Selatan, ketika Majelis Nasional dengan persetujuan mayoritas anggotanya meminta pencabutan darurat militer, Presiden diharuskan untuk mematuhinya. Pada pukul 01.12 dini hari, tentara di gerbang Majelis Nasional telah ditarik. Sekitar 2.000 warga berkumpul di depan gerbang utama meneriakan "Hidup Republik Korea". Setelah dekret dicabut, Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui keterangan tertulis menyebut situasi di Korea Selatan, khususnya Seoul terpantau aman, terkendali, dan masyarakat beraktivitas seperti biasa.